Karena pengetahuan kuantitatif ini terdiri banyak sekali materi, ada banyak di situ. Ada bilangan aljabar, kemudian fungsi persamaan kuadrat, terus dengan statistika, peluang, itu nanti banyak sekali di situ. Jadi, solusi untuk mengerjakan di pengetahuan kuantitatif itu adalah kalian mencoba untuk menguasai, tidak harus semuanya, tapi mana yang paling dikuasai. Jadi misalkan di sini kita ambil contoh soal tentang, nah ini soal jabar itu nanti ini kalian perlu pahami ya. Di sini kalian perlu pahami tentang bilangan aljabar. Jadi ini harus dipahami, dan yang paling penting di sini yang perlu kita garis bawahi adalah yang ini. Ini yang perlu kalian garis bawahi sebentar. Yang ini pembagian 2, pembagian 3, pembagian 4 gitu ya. Ini yang perlu kalian pahami. Semua bilangan yang berakhiran dengan bilangan genap dapat dibagi dengan 2. Itu prinsipnya. Jadi ada banyak sekali soal yang nanti berkaitan dengan itu. Pembagian 3, jadi bilangan yang memiliki jumlah angka penyusunnya dapat dibagi 3, maka habis dibagi 3. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya misalkan ada 2, 3, 4. Nah ini kan terdiri dari angka 2, 3, dan 4. Nah itu kalau kamu jumlahkan seperti ini, kemudian dibagi dengan 3, dia habis, berarti 2, 3, 4 itu juga habis dibagi 3. Nah kayak gitu. Jadi 2, 3, 4 itu habis dibagi 3, karena tiap bilangannya 2, 3, 4 itu kalau dijumlahkan 9 itu habis dibagi 3. Nah itu kunci-kuncinya. Ini harus dimengerti nih. Ini yang baru sebenarnya, yang jarang ngerti. Ya, kemudian pembagian 4, bilangan yang memiliki 2 digit terakhir habis dibagi 4. 2 digit terakhir ini, 2 digit terakhir kan 16 toh ini. Ini kalau dibagi dengan 4 habis, berarti dia termasuk pembagian 4. Oke, kayak gitu. Pembagian 5 bagaimana? Pembagian 5 yang digit terakhirnya 0 dan 5. Nah, nanti akan kita coba praktekkan soal tentang ini ya. Kita akan coba praktekkan. Coba kalian juga boleh dibuka bukunya ya. Bukunya silahkan dibuka di halaman 160 ya. Tapi kamu lihat di halaman 160. Nanti kita praktekkan bagaimana pembagian 3 dan pembagian 5. 160 coba kalian lihat di bukunya. Ini banyak sekali ya. Coba kita praktekkan. Ini 160 tuh yang ini ya, ini. Ya ini ya. Ini coba saya cut ya. Jadi kita abaikan dulu, jawabannya diabaikan dulu, dimengerti dulu coba. Lihat ya, ini halaman 160. Saya share screen dulu, saya ganti screennya. Bentar, saya ganti screennya bentar biar kalian ngerti. Oke. Oke, kita ganti ini. Udah saya potong nih. Nah, jadi ini ya, kalian lihat di sini bilangan tersebut berikut habis dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi 5, sorry. Jadi prinsipnya seperti ini tadi. Kalau dia itu tidak habis dibagi 5, berarti dia itu belakangnya berapa tadi yang habis dibagi 5? Ayo, yang habis dibagi 5 tadi dilihat di halaman 1 berapa tadi? 157. 0 sama 5. 0 dan 5. Berarti di sini 0 dan 5 ini salah. Nah, gitu ya, paham ya? Nah, sekarang kalian fokus yang habis dibagi 3. Yang habis dibagi 3 gimana caranya tadi?
habis dibagi 3. Lihat halaman 157 tadi. Dijumlahkan bilangannya. Coba sekarang yang B ini dijumlahkan. 1 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 9. Berapa hasilnya? 9 tambah 1 10. 27. Berapa? 27. 27 dibagi 3. Habis enggak? Habis. Nah, jawabannya yang B. Nah, kayak gitu. Jadi di SNBT itu kalau kamu udah langsung nemu jawabannya, langsung dijawab. Karena waktunya hanya 1 menit. Gitu ya. Coba aja yang D pasti nggak habis dibagi 3. 1 tambah 5. Coba yang tak tulis dulu. 1 tambah 5 6. 6 tambah 2 8. 8 tambah 2 10 toh. 10 tambah 3. Berapa ini yang D? 3 1 tambah 5 6. 6 tambah 2 8. 8 tambah 2 10. 10 tambah 3 13. Enggak habis dia. Sekarang yang ini coba. Yang E. 2 tambah 0 0. Jadi 2 tambah 0 ya 2 kok 0. Tambah 5 7. 7 tambah 7 14. 14 tambah 9 berapa? 20 23. Gitu. Habis enggak dibagi 3? Habis enggak? Tidak ya. Nah, tidak habis dibagi 3. Berarti jawabannya yang B. Itu caranya seperti itu. Ini soal-soal yang baru kayak gitu ya. Ini saya kasih tahu ya. Sekarang kita lanjut lagi. Itu contohnya ya. Contohnya saya kasih yang penting-penting aja, yang sering-sering keluar. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang sering keluar adalah yang bentuknya adalah grafik-grafikan. Ini kita kasih tahu. Contohnya di halaman, kalau di buku kalian itu halaman 180 ya. Coba kita lihat. Saya lihatkan lagi buku kalian yang halaman 180. Oke. Yang grafik, biasanya grafik ini sering keluar. Ini grafik halaman 180. Ini grafiknya. Sebentar. Nah, ini. Berapakah rata-rata pesepeda dalam kilometer? Nah, ini coba ini saya nganu ya. Kita fokus dulu. Jangan lihat jawabannya dulu ya. Oke. 40. Kita fokus lihat cara pengerjaannya ya. Kalau lihat jawabannya ya gampang ya. Oke, langsung fokus ke itu. Ya, ini. Nah, di sini di soal ini kamu mencari kecepatan rata-rata. Jadi yang kamu lihat di sini adalah kecepatan rata-rata di pukul 8.30 sampai 9 dan 9.30. Ingat dan loh ini, bukan sampai. Ngerti nggak ini dan? Jadi dan itu berarti yang ini dia kan 35 nih, 8.30 berapa nih? 40. Ya kan? Terus 9.30 berapa ini? 50. Ya kan? Antara pukul 9.30 dan berarti ini juga dihitung, dan berarti ini juga dihitung juga. Ini 40 juga. Nah. Jadi karena ada antara di sini. Ya. Beda ya kalau misalkan nanti pertanyaannya adalah pukul 8.30 dan 9.30, yang dihitung yang ini tok.
Tapi karena di sini ada antara, berarti ini juga dihitung. Tiga-tiganya dihitung, gitu ya. Hati-hati loh. Satu coretan aja ini bisa berpengaruh, ya. Bisa berpengaruh. Jadi ini kalian jumlahkan terus dibagi dengan 3. Ini hati-hati banget ini. Jadi kalau mengerjakan soal matematika itu kalian juga harus cermat. Kadang membuat soal itu kayak gini ya, ini anu aja dihapus gini. Nah, dihapus ini langsung jawabannya ya 830 dan 8 ini 8930. Harus hati-hati nih. Ya. Nah, ini contohnya kayak gitu. Nah, karena dia di antara ya udah dijumlahkan aja. 80 tambah 50 berarti jawabannya berapa? 8 tambah 50 100. 130. Dibagi 3 berapa? 42,5. 42,5. Itu sederhana ya. Sederhana tapi harus cermat. Jawabannya yang C. Ya, oke, seperti itu. Itu contohnya. Nah, sekarang akan kita lihat lagi contoh yang lain. Contoh yang lain yang tentang grafik juga. Nih. Oke, grafik juga. Oke, saya lihatkan lagi bentuk-bentuk grafik lagi. Nah, ini ada grafik lagi. Ini adalah halaman 183, kalian cermati di situ. Desi memilih baju. Jadi di sini langsung ingat. Jadi ingat kalau ngerjain soal itu langsung lihat pertanyaannya. Gitu ya. Langsung lihat pertanyaannya. Pertanyaannya apa di sini? Peluang Desi mengambil baju berwarna orange. Ya gitu. Jadi langsung ke situ, langsung ke pertanyaan. Langsung jujuk pertanyaan gitu ya. Orange itu berapa di sini? Orange tuh kira-kira 3 ya. 3. Kira-kira aja 3 lah. Ya toh? Terus ini kamu jumlahkan semua. 6. Ini 6 ya ini ya. Ini 4. Ini terus berapa nih? Ini 3. Ini kayaknya sama ya. Anggap aja 3. Ini 2. Terus ini berapa ini? 4 kayaknya ya, 4 lah kayaknya 4. Ini enggak jelas banget nih gambarnya. 2. Terus ini 6 kayaknya. 6 ya paling ya, 6. 10. 10 tambah ini 6, 16. 16 tambah 4 20. Jadi jumlahin coba. Ini 10, 30. 16, 16, 18 toh ini. Ditambahin toh. Tambah semua ini. Nah, tambahin semua. 10, 13, 16, 18, 22, 24, 24. 30. Jadi 3/30. Nah, kayak gitu caranya. Jadi 10% atau 1/10 atau 10%. Jadi jawabannya yang A. Kayak gitu caranya. Jadi lihat pertanyaannya langsung, ngerjainnya langsung lihat pertanyaannya apa yang dicari. Nah, gitu ya. Ya, seperti itu. Sekarang kita coba lihat lagi. Coba kita lihat lagi soal yang tentang grafik lagi. Kita lihat. Oh, atau yang ini, yang statistik biasanya yang cukup membuat ribet ya. Statistik kalian buka itu halaman berapa ya? Halaman berapa statistik itu? Statistik. Yuk kita lihat ya, coba. Oke, kita lihat di situ. Ya, kita lihat statistik. Nah, oke ya, ini sampai ya ini statistik. Ini statistik contohnya seperti ini.
statistik diagram. Nah, ini apa namanya, coba saya jelaskan statistik yang sederhana dulu. Contohnya umur itu ya. Bentar, saya potong. Permutasi. Nah itu, coba kalau kamu lihat di situ statistik tentang ini. Oke. Nah ini, knifing, oke. Nah ini. Jadi sebuah keluarga memiliki 5 orang anak, salah satunya berumur X tahun gitu ya. X tahun. Kemudian ada anak berumur 2 tahun, 3 lainnya berumur X plus 2, X plus 4, dan 2X min 4. Rata-ratanya 16-an, maka anak sulung adalah, nah jadi kalau seperti ini ngerjainnya itu adalah, ini kamu jumlahkan saja nih, X tambah 2 ditambah dengan X plus 2 tambah X plus 4 tambah 2X tambah berapa itu, 2X min 4. Nah, karena rata-ratanya ini jumlahnya 5 orang toh, dia 5 orang berarti, oke, ini tak hapus dulu. Karena jumlahnya dia itu 5 orang, berarti ini dibagi gini. Ini 5. Nah, ini berarti 16. Rata-ratanya 16. Nah, nanti akan ketemu X-nya. Ini kamu kali silang toh, ini dikali silang aja nanti. 16 kali 5. 16 kali 5 itu berapa? Berapa yuk? 16 kali 5. Jangan lihat kuncinya ya. Berapa 16 kali 5? Berapa? 8? 80? 80. 80. Terus ini jumlahin aja nih. X tambah X tambah X 3X. Jadi yang X sama-sama X. Ya, yang X sama-sama X. Ini loh, yang X ini tambahin, ini tambahin, ini tambahin. Tambahin juga ini. Jadi X tambah X 2X tambah X 3X tambah 2X. Jadi 5X. Ya, 5X. Nah, terus selain itu kamu lihat di situ. Nah, ini 2 atau ini 2 tambah 2 tambah 4 dikurangi 4 jadi berapa? 4. Ya udah ketemu nanti. Jadi 4-nya dipindah ruas, nanti akan ketemu 80 dikurangi 4. 80 kurangi 4 berapa? 56. Berapa? 80 kurangi 4 sama dengan 5X. Berapa itu? 80 kurangi 4? 76. 70? 76. 76 ya, hasilnya 76. 76 dibagi 5, bisa enggak itu? 76 dibagi 5. Apa? Sebentar. 2 X 4 tambah ini 8. Oh, berarti harusnya ini nganu, ini apa namanya, soalnya salah dia. Ya kan harusnya X tambah 2 harusnya 76 toh, nih kok di nganunya 75. Ini enggak benar nih ya. 7X 2 4. Harusnya ini 76, itu benar 76. 76 per 5X. Ya.
Kalau kita kita dekatkan kan nilainya 15, kira-kira 15 ya. Ya 15-an lah. 15 per 1/5. Jadi di sini itu kan kalau kamu jumlahkan kan 2 tambah 2 kan 4. 4 tambah 4 8. 8 kurangi 4. Ya harusnya di sini bukan ini ya, harusnya di sini ini bukan 4 ini, harusnya ini 3. Kalau 3 benar jawabannya. Kalau ini kita ganti 3 ya. Kalau ini kita ganti 3. Nah, nanti ada jawabannya nih. Jadi nanti dia 75. Ya, jadi dia 75. 75 nih harusnya. 75 dibagi dengan 5 kan 15. Jadi X-nya adalah 15. Anak sulungnya berapa? Anak sulungnya yang paling tinggi. Jadi 15. Ya toh? Coba aja 15 dimasukkan di sini. Ini dimasukkan di X-nya coba. X kan sama dengan 15. Jadi yang paling tinggi kan berarti yang ini kan 2x min 4 ya kan. 2 kali 15 kurangi 4 berapa itu? Yang paling sulung, yang paling tua itu ya. Berapa itu? 30. 30 kurangi 4 berapa? 20. Berapa? 26 ya. 26. Paling mendekati. Kurangi 3, sorry. Kurangi 3 kan diganti 3 tuh tadi. Diganti 3 tuh ini. Ya enggak? Nah, ini kan kita ganti 3 tuh ini. Ini ganti 3 tuh ini. Ah, ketemu nanti jawabannya. Jadi 20 tuh 7. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Jadi yang soalnya itu kalian ganti 2x-nya min 3. Bukan 4 ya. Nah, ini dijumlahkan semua. 2 tambah 2 4. 4 tambah 4 8. 8 kurangi 3 5 loh. Ini 5. Ini bukan 4, 5. Ya, jadi di soal itu ada kekeliruan itu ya. Ini 5. Ini juga 5, ya kan? Paham enggak sampai sini? Ya, ada yang ngerti belum? Paham ya? Ada yang belum mengerti? Ya, dilihat di situ. Jadi itu direvisi ya, direvisi tuh bukunya ya, direvisi. Jadi setelah itu kan dia ketemunya 75 toh. Ketemunya 75. Mana tadi ya? 75 sama dengan 5x. Jadi x-nya sama dengan 15. Ini x-nya 15. Halaman berapa? Ini. Ya, ini loh ya. 80 kurangi 5, 75. Sama dengan 5x. X sama dengan 15. Terus kita cari X sama dengan 15. Cari yang paling tua kan ini. Diganti nih 2x min 3. Nah kalau di soal tuh kan 2x min 4. Kamu cari aja coba tuh nggak ketemu dia nanti. Hasilnya nggak ketemu. Yang benar adalah 2x min 3. Jadi jawabannya yang E. Jadi perlu direvisi itu ya. Nah itu agak membingungkan, tetapi harus dimengerti juga bahwa itu adalah termasuk soal yang cukup susah ya, harus dipahami secara perlahan-lahan. Oke ya. Nah ini coba saya perlihatkan soalnya. Alda bertanya, monggo Alda, gimana Alda? Gimana Alda? Nah ini Tadi halaman berapa? halaman ini halaman
100 berapa itu Alda? Halaman berapa itu? Coba lihat halaman berapa itu? Nah, ini halaman 179. Yang ini. Ini diganti ya, ini ya. Ini bukan 4, ini 3. Nah, ini 3, ini diganti aja ini 3 ini. Nah, ini menyesatkan, ini 3 ya, ganti 3. Ya. Oke, udah ganti 3 kan ini. Nah, oke gitu ya. Sip. Ini 3 ini, bukan 4 nih, menyesatkan nih. Nah, ganti 3. Oke. Mana ini 3 ini. Ganti 3. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ada grafik lagi. Grafik ini di halaman 181 ya. Pernyataan yang salah dari grafik tersebut. Nah, jadi harus dicermati nih. Jadi yang dilihat di situ adalah, lihat di sini, kita lihat sebelumnya nih, sebelumnya dilihat di sini. Ini tak anu aja nih, tak foto dulu ya, biar jelasinnya enak. Tak foto dulu. Nah, tak foto dulu, terus saya ganti screen. Saya ganti screen. Monggo lo, kalau mau tanya silakan tanya aja. Ini, lihat, udah jelas ya. Yang X ini, yang sumbu X itu berarti sumbu X itu yang ini. Ini sumbu X, yang bawah ini sumbu X, ini sumbu X. Terus yang ini adalah sumbu Y. Yang biru ini sumbu Y. Nah, sumbu X-nya itu dijelaskan di situ bahwa biaya iklan. Ini biaya iklan dalam satuan juta rupiah. Ini biaya iklan ini. Juta. Ya. Kalau ini adalah apa, ini namanya penjualan. Ini penjualannya. Penjualan topi. Jadi dari grafik tersebut dijelaskan apakah iklan sangat penting dalam peningkatan penjualan. Ini iklan. Berarti kamu banyak keluarin, harusnya gini. Logikanya, kalau iklan sangat penting dalam meningkatkan penjualan, ketika kamu itu iklan 6 juta, ya, hasilnya harusnya tinggi, ngerti nggak? Gini harusnya. Jadi grafiknya harusnya gini. Nah, gitu ya. Ngerti ya? Maksudnya itu kayak gitu. Kalau dia penting. Nah, kayak gitu. Jadi semakin dia mengiklankan, semakin banyak duitnya, berarti dia tuh semakin tinggi penjualannya. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Nah, tapi atau yang kedua, yang B, iklan memiliki hubungan positif terhadap penjualan. Nah, kalau kamu lihat grafiknya, dot-dotnya ini, titik-titiknya ini, dia belum mesti. Ketika penjualan dia 2 juta, iklannya dia 2 juta, dia penjualannya sampai 50, kadang 60, kadang 70. Itu kan nggak nentu tuh itu. Terus dia misalkan dia itu iklannya adalah 3 juta. Dia dapatnya 60 penjualannya, kadang juga ini 70 dan sebagainya. Jadi itu nggak nentu. Jika iklan 2 juta, maka prediksinya 60 juta. Ini coba yang C, lihat. Jika biaya iklannya 2 juta, ini iklannya 2 juta, diprediksi 60 juta. Kamu lihat di sini 60 juta posisinya di sini toh. Nah, ini pas titik ini. Nah, pas titik berarti benar. Ya. Nah, jadi yang ini
ini karena grafiknya seperti ini, berarti ini juga benar. Ini hubungannya karena dia itu ke atas, kalau kayak gini tuh positif ya. Grafik seperti ini ke atas kayak gini positif. Kalau dia negatif itu seperti ini, itu negatif. Nah, itu dia juga benar. Terus biaya iklan 2 juta itu juga pas dia di titik sini. Ya, kita tarik garis tuh ya. Itu antara 60 juta atau 70 juta atau 50 juta. Itu kira-kira di situ. Terus yang D, untuk menghemat biaya perusahaan maka iklan harus dikurangi. Berarti ini enggak, ini bertolak belakang. Pokoknya pernyataan yang salah itu biasanya dia bertolak belakang dengan ABCD-nya. Jadi triknya mengerjakan soal yang pernyataannya benar atau pernyataan yang salah itu, triknya adalah cari yang dia itu berlainan. Jadi dia itu bertolak belakang dengan ABCDE-nya. Yang D ini dia bertolak belakang dengan yang A sama yang B ya. Jadi jawabannya pasti yang D. Kita cek yang E. Kasus D itu biaya iklan ditetapkan 5 juta menghasilkan 80 juta. Kita lihat 80 juta di sini ya. Ya kira-kira aja sih. Ya segini. Ya hampir mirip ya seginilah. Ya, jadi jawabannya yang paling salah adalah yang D. Itu ya. Itu jawaban dari grafik tersebut. Jadi, prinsipnya ngerjakan soal yang pernyataan salah atau benar itu adalah dilihat yang dia itu berlainan dengan ABCDE-nya. Itu ya. Itu. Sekarang kita lanjut ke yang pengetahuan umum ya. Silakan kalau mau ditanyakan. Kita lanjut ke pengetahuan umum. Biar semuanya dapat. Silakan kalau ada yang tanyain. Ya, kita lanjut ke pengetahuan umum. Ini waktunya kurang 24 menit lagi ya. Nah, ini ya kalau kalian mau tanya boleh ya, tanyanya lewat lewat grup bisa gitu ya. Jadi nggak usah malu-malu ya. Grupnya itu dibuat seramai mungkin gitu ya, tanya jawab kayak gitu ya. Tanya jawab biar bagus ya. Tanya aja nggak apa-apa di situ. Nanti insyaallah nanti kita jawab bersama-sama. Oke ya. Oke, ini kemampuan baca dan menulis. Kemampuan baca dan menulis ini sebenarnya itu kaitannya dengan EYD. Jadi itu kemampuan EYD-mu. Nah, EYD-nya itu apa? Tentang huruf kapital, tentang nama tempat, penggunaan huruf miring, penggunaan kata turunan, terus kata dasar, kata ulang, gabungan. Coba kita langsung ke soal aja biar langsung dipraktekkan. Ya, langsung kita ke soal. Kata hubung, kata pisah, kata tanya, kata kurung, penggunaannya bagaimana, itu udah lengkap banget di sini. Di buku yang kalian dapatkan itu udah lengkap banget ya, udah ada semua di situ. Udah sangat ya, tinggal dipelajari aja. Sekarang coba kita langsung ke soalnya, soal dia. Nah, ini. Jadi ini saya kasih tahu, ngerjain soal bahasa Indonesia itu kerjainnya adalah dari bawah. Lihat pertanyaannya dulu, jangan baca. Lihat pertanyaannya dulu. Apa pertanyaannya? Ya. Jangan baca teksnya, ini kelamaan baca teksnya. Lihat pertanyaannya aja. Ya. Pertanyaannya apa? Kata ruah, langsung aja. Kata ruah dalam kalimat pertama seharusnya apa? Kata ruah, melimpah ruah.
Nah, ini jadi kayak gitu. Nah, Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam. Ini kalian bisa lihat ini halaman berapa ya? Halaman di buku halaman ini halaman 143. Ya, 143 dilihat di situ. Kata ruah pada kalian pertama seharusnya diganti mewah. Coba. Nah, terus ngerjain ya untuk soal-soal seperti ini. Coba aja kamu gunakan apa namanya feeling gitu ya. Gunakan logika, diganti dengan mewah. Misalkan ya, melimpah mewah. Nah, itu kan kalau dengarannya nggak bagus toh. Indonesia negara dengan kekayaan alam yang melimpah mewah. Wah, itu kan kalau didengar nggak terlalu bagus. Oke, tapi nggak apa-apa, dilihat dulu. Tidak perlu diganti melimpah ruah, diganti dengan banyak. Melimpah banyak kayaknya masih terlalu ini ya, suaranya masih nggak terlalu bagus. Melimpah sekali, melimpah sangat. Oh, ternyata yang benar adalah yang mana, yang B. Jadi nggak perlu diganti. Melimpah ruah itu nggak perlu diganti. Ini contohnya kayak gitu. Jadi harus ada apa ya, dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia itu harus dirasakan juga, kalimatnya dirasakan. Coba yang nomor dua. Jadi ada soal kayak gini, kalimat ketiga yang bercetak tebal seharusnya apa? Nah, itu langsung kamu jujuk di situ, kalimat yang bercetak tebal di situ apa. Nah, itu jadi harus langsung dijujuk ya, harus dijujuk langsung. Coba dilihat, dijujuk itu dilihat langsung. Hampir pesona alam terdapat Indonesia mulai dari daratan dan lautan. Hampir pesona alam ini kurang tepat ya. Coba kalau kita ganti. Hampir pesona alam terdapat, ini kurang tepat juga. Hampir semua pesona alam terdapat di Indonesia mulai dari daratan hingga lautan. Hingga laut. Jadi jawabannya mana nih? Atau hampir semua pesona alam terdapat di Indonesia. Kurang ya, ini kurang tepat ya. Yang A kurang tepat, yang B lumayan lah ya, yang C harusnya terdapat di Indonesia. Beberapa pesona terdapat di Indonesia. Beberapa pesona terdapat di Indonesia mulai dari beberapa pesona alam terdapat di Indonesia. Ini juga lumayan nih, D lumayan juga. Yang E hampir semua pesona alam yang terdapat di, ini kurang tepat. Jadi antara B sama D sebenarnya. Hampir semua ini sudah, B sama D ini hampir pas lah gitu ya. Tapi yang lebih tepat itu adalah yang B karena ada kata hampirnya. Nah, kayak gitu. Jadi seperti itu ya, contohnya kayak gitu. Nah, terus contoh lagi. Soal nomor 3. Kata banyak di kalimat yang ketujuh harusnya diganti apa? Kata banyak di kalimat yang ketujuh. Mana kalimat ketujuh? Harus diganti apa? Kalimat ketujuh. Banyak ini ya. Banyak pulau yang ada di Indonesia membuat kekayaan laut dan pantai semakin berwarna. Banyak pulau yang di Indonesia. Banyak pulau. Diganti, tidak perlu diganti. Atau bergelimang pulau, melimpah pulau, banyaknya pulau. Yang mana nih? Yang mana nomor 3? Dilihat di halaman 145 itu. Banyaknya ya kayaknya ya. Banyaknya pulau. Banyaknya pulau yang ada di Indonesia membuat kekayaan laut dan pantai semakin berwarna. Jadi pokoknya triknya ngerjain soal yang kemampuan membaca dan menulis adalah kalian baca aja tentang EYD, pahami EYD, dan banyak melatih soal-soalnya kayak gitu. Jadi di soalnya udah coba dipahami.
kayak ini contohnya imbuhan, menikmati, membuat, menakjubkan, mengabadikan. Ini kan yang paling tepat, ini harusnya kan ini menandingi ya, bukan mentandingi. Ya, menandingi. Ya, menandingi harusnya. Jadi lama-kelamaan nanti akan tahu ya, lama-kelamaan akan tahu mana soal yang tepat seperti apa. Jadi seperti itu intinya, kemampuan baca dan menulis itu seperti itu intinya. Dibaca aja terus dipahami apa namanya, dipahami soalnya, dirasakan soalnya ya, dirasakan soalnya aja. Itu kemampuan membaca kayak gitu. Itu prinsipnya seperti itu. Kalau ada yang belum jelas tanya ya, jadi santai aja, tanya di grup juga nggak apa-apa, jangan ragu-ragu. Nah ini kita lanjut ke jadi pengetahuan umum, pengetahuan dan pemahaman umum. Ini prinsipnya adalah, ini adalah kalian harus tahu keterampilan berbahasa menggunakan kata dan keluasan dalam kedalaman pengetahuan umum. Nah contohnya seperti ini. Ini ada kata sifat, ini contohnya kata keterangan, kata ganti. Nah ini. Terus yang penting di sini adalah ada ini kita lihat, ada ini ya, ini yang penting, yaitu paragraf deduktif. Paragraf yang dia itu kalimat penjelasnya di awal, terus induktif di akhir, analogi yang menghubungkan, mengibaratkan, terus generalisasi, nah itu kausal. Jadi itu gambarannya. Coba kita contohnya di sini. Nah, penggunaan kalimat yang tidak tepat. Jadi kalau untuk penggunaan kalimat yang tidak tepat ini, kalian tidak perlu membaca di atas. Jadi misalkan ekuivalen, jadi nggak perlu baca teks dari atas ya, langsung aja kalian lihat di sini. Ekuivalen itu pada kalimat yang pertama langsung dilihat kalimat pertama. Pas ya, ekuivalen itu pas. Terus yang kedua, devisa juga di kalimat yang keempat juga pas tidak dilihat. Pertama kita harus memperbaiki kinerja perekonomian dan penguatan devisa, pas juga. Mekanisasi, coba kalimat yang kelima, bila ini dilakukan berkelanjutan, rupiah pun akan menguat melalui mekanisasi. Mekanisasi itu lebih sebenarnya agak gimana ya, jadi kalau kamu itu ngerjain soal nanti akan terasa ya, jadi kok kita wagu gitu loh, mekanisasi. Nah itu coba, tapi nggak apa-apa, coba, kayaknya agak wagu itu ya. Redominasi yang 9. Cara kedua redominasi adalah yaitu maksa penghapusan berapa nol. Hiperinflasi itu masih masuk akal. Jadi sebenarnya ini lebih ke yang C, mekanisasi, harusnya mekanisme. Jadi kayak gitu contohnya. Nah ini ada lagi yang menarik, yaitu rujukan. Ini yang rujukan. Kalau rujukan ini cara cepatnya, lihat cara cepatnya itu, kalau rujukan itu adalah jawabannya di sebelumnya. Kalau dia itu di kalimat 10, maka jawabannya di kalimat yang ke-9. Di kalimat ke-9 itu kamu cari jawaban apa yang dibahas apa di kalimat ke-9. Coba kita lihat yang kalimat ke-9. Kalimat ke-9 itu ada kata redominasi, ada penghapusan, ada kurs rupiah. Itu ya, itu intinya kayak gitu. Ada redominasi, kurs rupiah. Nah, itu. Jadi coba kita lihat di situ.
yang ada redominasi sama kurs rupiah. Jadi antara C sama yang E ya. Walaupun jawabannya E, kita lihat dulu kurs rupiah atau redominasi. Jadi kayak gitu caranya. Jadi antara C sama E, yang A, B sama D dipastikan salah. Tapi kita coba lihat secara spesifiknya. Melakukan ini tentu tidak bisa sembarangan. Melakukan kurs rupiah, terus kamu ganti. Tadi ada redominasi sama kurs rupiah. Kamu ganti ininya, kamu ganti ini menjadi tadi kurs rupiah misalkan. Melakukan kurs rupiah, nah kan wagu. Kan nggak bagus. Tapi kalau kamu ganti melakukan redominasi, nah ini lebih tepat. Jadi jawabannya yang E. Jadi caranya mengerjakan kalimat rujukan itu dilihat ya, dilihat apa? Dilihat kalimat sebelumnya terus dicocokkan. Ya, dicocokkan. Nah, kayak gitu. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Desta, Nida, Aufa, ada pertanyaan dulu? Ada enggak? Silahkan tanya dulu. Nah, itu contohnya. Kesalahan ejaan. Bagaimana cara mengetahui kesalahan ejaan? Nah, cara ngerjainnya lihat dari opsi ABCDE-nya. Jadi kalau ini ngerjain soal kayak gini, lihat ininya, opsinya. A misalkan 1 dan 5. Nah, 1 dan 5 dilihat di situ. 1, kita lihat ejaannya benar atau salah. Dilihat itu ejaan, harus dilihat. 1 dan 5, kamu lihat di situ ejaannya benar atau salah, dilihat. Satu, apa benar atau salah itu nomor 1? Halo, halo, kok nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya nih. Nah, tadi yang salah dilihat di situ. Nah, yang salah yang mana dilihat. 1, benar atau salah. Terus 2, benar atau salah dilihat juga di situ. Ya, 10 menit lagi ya. Jadi dicermati gitu ya. Di halaman 101. Jadi itu yang salah itu adalah yang mana? Yang 1 dan 5. Kenapa salah 1 dan 5? Karena di 1 dan 5 itu tadi mekanisasinya salah. Harusnya mekanisme kayak gitu. Bukan mekanisasi tapi mekanisme. Jadi itu penggunaan ejaan ngerjainnya dari bawah sini. Yang 1 dicek, yang 5 dicek, 3 dicek, dan 7 dicek kayak gitu. Itu ya. Nah. Terus bagaimana kita melihat hubungan antar paragraf? Hubungan antar paragraf itu bisa dilihat dengan cara apa? Dengan cara apakah dari bawah juga lihatnya, apakah paragraf 1 itu penyebab dari paragraf 2 kayak gitu. Dicek paragraf 1. Jadi ngerjainnya kayak gitu caranya. Ya, paragraf 1, apakah dia penyebabnya? Dicek satu persatu. Dari A, paragraf 1 penyebab dari paragraf 2. Apakah yang B menjelaskan paragraf yang 1? Apakah yang ketiga pembanding kayak gitu. Jadi bacanya ketika kita mau mengerjakan soal kayak gitu. Ya, jadi soal-soalnya nanti selalu berhubungan dengan itu ya, berkaitan dengan itu. Ya, jadi itu kalau soal-soal HOTS memang seperti itu. Kita coba cari lagi soal kita nanti kurang berapa menit ini.
kurang 8 menit lagi ya. Oke, kurang 8 menit lagi. Gagasan utama, ini gagasan utama itu kalau dia itu induktif, dia di awal kalimat. Gagasan utama kalimat ke-6. Kalimat ke-6 tuh ini. Mereka kemudian akan cepat punah setelah orang Eropa tiba. Jadi kalau ada kata hubung setelah ini namanya penjelas. Jadi ini bukan gagasan utamanya. Jadi gagasan utama adalah mereka cepat punah. Mereka kemudian makin cepat punah. Itu gagasan utamanya. Kalau kata hubung setelah ini berarti dia bukan. Orang Eropa bukan kata penjelas, bukan gagasan utama. Nah, itu jawabannya yang A. Mereka makin cepat punah. Ini bukan. Ini yang B, C, D, E bukan ya. Ini penjelas. Ini gagasan utama. Penulisan kata yang salah. The Maiden. Kenapa The Maiden salah? Itu karena bukan nama orang. Kata tersebut tak perlu ditak miring karena kata tersebut merupakan nama orang atau nama mumi. Huruf miring digunakan untuk nama asing yang belum di-Indonesiakan. Jadi ini nama mumi ya, jadi nggak perlu di garis miring. Itu ya, seperti itu. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Jadi nanti silahkan pelajari lagi, dipahami lagi ya. Nanti kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan melalui grup ya, biar grupnya kelihatan hidup ya. Saya lihat grupnya nggak hidup ya, jadi lebih hidup. Untuk hasilnya udah tahu kan kalian hasilnya gimana? Hasilnya tadi yang kemarin udah tahu hasilnya ya. Hasilnya udah tahu toh hasil kemarin. Jadi prinsipnya itu ya, Ya, udah ya. Nah, jadi prinsipnya seperti ya itu. sudah. Nah, nanti silahkan disambung lagi kita nanti di grup. Nanti silahkan tanya. Pokoknya tanya aja di grup. Kalau ada apa-apa tanya di grup aja. Ya, jangan lupa seperti itu ya. Baik, Pak. Jadi kita sharing-sharing aja lah ya, sharing-sharing ya, tanya-tanya kayak gitu. Nah, gitu aja. Jadi itu sekilas saja. Jadi kalau kamu bayangin sejam bisa bahas semuanya susah ya. Tapi prinsip-prinsipnya udah saya kasih tahu tadi. Prinsipnya tadi kalau yang soal tentang pengetahuan umum, kemampuan baca itu kalian ngerjainnya langsung lihat pertanyaan. Terus dicocokkan gitu ya. Terus kalau ngerjain pernyataan yang salah benar itu cari yang dia itu berlainan dengan opsi jawaban, opsi pilihan. Itu pasti jawabannya di situ. Nah, terus untuk yang kuantitatif tadi gimana tips dan triknya? Kuantitatif itu yang perlu kalian pahami adalah dilihat yang grafik, terutama yang grafik itu dicermati pertanyaannya, kemudian dilihat korelasinya gitu ya, korelasi dengan grafik tersebut. Jadi mainnya grafik. Rumusnya juga kalian perlu ngerti juga, peluang harus tahu rumusnya, terus statistik juga ngerti rumusnya, itu harus ngerti gitu ya. Jadi dibaca aja di pengetahuan kuantitatif itu mana yang belum paham. Misalkan nanti tanya, boleh nggak apa-apa, nanti tanya aja di grup. Saya belum paham tentang kuartir misalkan kayak gitu ya, nanti saya bahas di grup itu tentang kuartil seperti ini, modus seperti ini, nanti dalam bentuk video, nanti saya buatkan video terus nanti bisa kalian lihat. Nah gitu ya, biar paham, biar ngerti gitu ya. Nah, oke ya, jadi seperti itu dulu ya pertemuan hari ini.
Pokoknya nanti aktif aja di grup, tanya aja. Nah, nanti kita berinteraksinya di grup juga. Walaupun ini udah selesai, nanti kita di sana. Oke ya, sementara seperti itu dulu ya. Terima kasih atas atensinya, atas waktunya. Sampai berjumpa lagi di hari Kamis. Kita bahas tentang bahasa Inggris dan matematika juga, masih matematika juga. Kita fokus ke situ ya, bahasa Inggris sama matematika. Bagaimanakah kelanjutannya? Itu ya, Dek ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Pak. Oke, see you. Ya, nanti kita sambung lagi besok. Nanti jangan lupa absen ya, nanti saya buatkan absen ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, oke, sip.